Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, ada satu perenungan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika keselamatan kita itu tidak menghasilkan kehidupan yang kudus di mata Bapa. Itu satu kalimat yang menjadi perenungan saya pagi ini, saudaraku. Karena ada bentuk keagamaan yang membuat manusia itu merasa sudah aman karena percaya kepada Tuhan. Tetapi sejatinya tidak membawa manusia kepada kehidupan yang semakin naik kelas di dalam hal kekudusan hidupnya. Ada orang yang berbicara tentang keselamatan, tetapi hidup mereka tidak serius terhadap kekudusan. Ada orang yang berbicara tentang kasih karunia, tetapi hidupnya terus memberi ruang bagi dosa. Ada orang yang berbicara tentang surga, tetapi hidupnya sepenuhnya fokus tentang dunia. Ada banyak orang berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam hidupnya atas kehidupan yang Tuhan percayakan 24 jam 7 hari hidupnya. Inilah salah satu bentuk dari keagamaan yang palsu yang boleh saya katakan. Ya betul, yang tepat judulnya adalah keagamaan yang palsu. Keagamaan yang palsu bukan selalu berupa penolakan terhadap Tuhan. Justru bentuknya yang paling berbahaya adalah ketika seseorang memakai nama Tuhan untuk membenarkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya ada beberapa poin yang saya tangkap dari renungan pagi hari ini. Poin yang pertama itu adalah keselamatan itu bukan izin untuk kita hidup sembarangan, saudaraku. Kasih karunia tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita menjadi lebih santai, lebih longgar terhadap dosa. Tetapi sebaliknya, semakin kita memahami tentang kasih karunia Allah, semakin kita menyadari betapa mahal harga penebusan yang Bapa berikan melalui Kristus, yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus tidak mati supaya kita dapat terus mencintai kehidupan manusia lama kita. Dia mati untuk membebaskan kita dari kehidupan lama, untuk kita terus berkembang membentuk kita menjadi manusia baru. Maka dari itu kekristenan bukan sekedar persoalan saya sudah diselamatkan, bukan. Tetapi untuk apa aku diselamatkan? Ini yang harus menjadi pertanyaan yang melekat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita diselamatkan untuk menjadi umat yang kudus. Katakan amin, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya dari kebenaran firman ini, Tuhan menginginkan kau dan saya di dalam seluruh hidup 24 jam 7 hari. Cara kita ngomong, cara kita bersosial media, cara kita melayani hati Tuhan, cara kita bertindak, berucap, semuanya, berteman, semuanya harusnya kudus. Karena keselamatan yang tidak membawa seseorang kepada proses semakin kudus hidupnya, itu harus dipertanyakan pemahamannya. Tahu kebenaran, pencinta kebenaran katanya, tapi kelakuannya jahatnya minta ampun. Itu sesuatu yang kontradiktif, saudaraku. Bukan berarti orang percaya tidak pernah jatuh ya, saudaraku ya. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, seharusnya tidak berdamai dengan dosa. Dia akan berperang melawan dosa, dia akan terus berjuang bertobat, dia akan membuang dosa itu jauh-jauh, dia akan membenci apa yang Tuhan benci dalam hidupnya. Dia akan belajar mencintai apa yang Tuhan cintai dalam hidupnya. Amin ya. Poin yang kedua, kekudusan itu bukan tambahan dalam kekristenan. Karena banyak orang menganggap kekudusan sebagai tingkat kekristenan bagi orang-orang tertentu. Rohaniawan, pendeta, ini dan itu. No.
Seolah-olah ada orang Kristen biasa dan ada orang Kristen yang punya kelasnya lebih tinggi, yang lebih kudus. Alkitab tidak memberikan kategori-kategori seperti itu. Semua rata di mata Allah. Dan panggilan kepada kekudusan itu adalah panggilan setiap orang yang mau mengikut Kristus. Yang boleh saya katakan panggilan untuk semua orang yang mau menghidupkan Yesus dalam hidupnya. Maka kekudusan berarti, saudaraku, hidup yang dipisahkan dari pola dunia dan dipersembahkan sepenuhnya kepada kehendaknya Bapa. Katakan amin. Kristen harus di situ. Maka Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan kata tubuh. Artinya, kata tubuh ini artinya iman tidak boleh hanya berada di pikiran. Iman harus masuk ke dalam cara kita berbicara, cara kita pakai duit, cara kita melakukan pasangan kita, cara kita melakukan orang-orang yang ada di bawah kita, cara kita bekerja, cara kita pakai waktu, cara kita menggunakan tubuh, cara kita mengambil keputusan, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memperlakukan orang yang di atas kita juga, pemimpin-pemimpin kita. Dan yang terutama, apa yang kita lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Sebab kekudusan yang sejati itu bukan sekedar penampilan di gereja, saudaraku. Kekudusan adalah kehidupan ketika seluruh keberadaan kita berada di bawah pemerintahan Allah. Dan poin yang ketiga yang saya temukan, keagamaan palsu itu memisahkan ibadah dari kehidupan. Inilah tragedi terbesar. Hari Minggu kita menyanyi, menangis, meratapi, dan menyembah Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu kita hidup semau-mau kita. Kalau di gereja, wah shalom, kelihatannya suci sekali. Ngomongnya kekudusan, oh jangan ngomongin orang, oh iya begini begitu. Tapi di tempat tersembunyi, membabi buta memelihara dosa. Di depan jemaat kelihatannya atau teman-teman pelayanan kelihatannya rohani. Diam. Tetapi kelakuannya di ruang sendiri, wah tidak ada takutnya sama Tuhan. Ngomong sembarangan, fitnah sembarangan, gosip sembarangan. Ini bukan kekristenan yang sejati, saudaraku. Allah tidak hanya menjadi Tuhan atas ibadah kita, Dia harus menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Amin ya saudaraku ya. Tidak ada wilayah netral. Karena pekerjaan Tuhan itu milik Tuhan itu. Keluarga kita milik Tuhan. Tubuh kita juga milik Tuhan. Waktu, talenta, uang, masa depan, bahkan hidup kita sendiri pun milik Tuhan. Maka dari itu saudaraku, seharusnya kita tanya, apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan dengan hidup yang sudah Dia tebus? Jangan semau-maumu saudaraku. Amin. Poin yang keempat yang saya temukan, kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini loh. Ini bagian yang sering hilang dari kekristenan modern. Manusia berbicara tentang berkat tapi lupa berbicara tentang pertanggungjawaban hidup. Banyak orang berbicara tentang kasih karunia tapi dia lupa berbicara tentang penghakiman Tuhan. Banyak orang berbicara tentang apa lagi? Keselamatan. Tetapi mereka lupa bahwa hidup ini adalah kepercayaan Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini serius saudaraku. Kita akan menghadap itu suatu hari nanti. Maka ini bukan permainan hidup ini. Waktu yang kita miliki bukan milik kita. Semua kesempatan, semua hal yang ada di tangan kita, semua titipan Tuhan. Pelayanan kita pun titipan Tuhan. Maka suatu hari kita akan berdiri di hadapannya, bukan lagi di hadapan manusia. Makanya sekali lagi saudaraku, saya mau ingatkan, tidak ada reputasi yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada jabatan gereja yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada apapun jam terbang pelayanan yang menggantikan posisi kita di depan Tuhan nanti. Karena pada waktu itu Allah akan melihat seluruh kehidupan kita sebagaimana adanya.
Maka dari itu hiduplah di bumi sejak di bumi ini dengan penuh kesadaran. Aku sedang mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Tuhanku. Amin. Waktunya akan tiba. Dan poin yang kelima, saudaraku, orang yang benar-benar mengharapkan langit baru dan bumi baru, dia akan serius terhadap kekudusan. 2 Petrus 3 memberikan hubungan yang sangat kuat. Akhir zaman akan ada kedatangan Tuhan, akan ada kehancuran dunia lama, maka akan hadir langit baru, bumi baru, dan disitulah hanya adanya kekudusan hidup. Petrus tidak menggunakan pengharapan eskatologis untuk membuat orang jadi pasif. Justru sebaliknya, karena kita menantikan langit baru dan bumi yang baru. Mengapa aku mau berjuang betapa suci dan saleh hidupku harus di hadapan Tuhan. Ini saudaraku. Maka prinsip yang sangat saya pegang ya, kedatangan Tuhan, eskatologi itu, suatu hari kedatangan akhir zaman itu, akhir di mana Tuhan Yesus datangnya 2 kali, itu seharusnya menghasilkan kode etik kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, kita punya etika seorang pelayan Tuhan. Karena pengharapan tentang masa depan harus mengubah cara kita hidup hari ini. Kalau kita benar-benar percaya bahwa dunia ini bukan rumah kita, maka kita tidak boleh hidup seolah-olah dunia ini tujuan akhir kita. Kalau kita percaya ada langit baru dan bumi yang baru, maka kita harus belajar menjadi manusia yang layak hidup di dalam pemerintahan Allah. Pertanyaannya, sudah layak belum kita? Jangan ngomong, oh aku tahu suara kebenaran, tapi kelakuan kita jahat. Mulut kita jahat. Cara kita melayani kejam. Cara kita treat pemimpin gak benar. Cara kita treat teman-teman pelayanan gak benar. Cara kita treat uang gak benar. Cara kita makan pun gak benar. Loh, itu hal kecil loh. Maka tujuan akhir Injil bukan sekedar masuk surga, saudaraku, tetapi membawa kita kepada pengharapan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Langit baru dan bumi baru, tempat kebenaran itu berdiam. Wahyu 21 ayat 1 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Pertanyaannya, manusia seperti apa yang akan hidup di dalam dunia seperti itu? Yang pasti bukan manusia yang mencintai dosa. Amin. Yang pasti bukan manusia yang menjadikan ego jadi pusat hidupnya. Yang pasti bukan manusia yang jahat, hanya memenuhi hawa nafsunya, gak peduli dengan perasaan orang lain. Tetapi di sana hanyalah ada manusia yang dibentuk untuk hidup tunduk dengan pemerintahan Allah. Maka kalau hari ini kau tidak punya submission kepada pemimpinmu, tidak punya penundukan diri kepada pemimpinmu, pantaskah kita bisa masuk ke langit baru, bumi baru? Itu perenungan. Karena bumi sekarang adalah tempat pendidikan kita. Kehidupan sekarang ini adalah tempat pembentukan karakter kita. Dan kesempatan sekarang adalah kesempatan untuk kita belajar taat. Kesulitan-kesulitan menjadi sarana pembentukan kita. Penderitaan dapat menjadi alat Tuhan untuk apa ya? Memurnikan iman kita. Dan seluruh perjalanan hidup ini diarahkan kepada satu tujuan. Yaitu apa? Menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Dan siap mengambil bagian dalam kehidupan kekal bersama dengan Dia. Maka hari ini apapun yang ada di tanganmu, semuanya akan berlalu, saudaraku. Bahkan tubuh kita pun akan melemah. Kehidupan ini akan berakhir. Tetapi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan punya konsekuensi kekal. Maka dari itu, saudaraku, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Sebab pada akhirnya Tuhan bukan hanya memperhatikan apa yang kita kerjakan, tetapi siapa yang telah menjadi melalui seluruh proses ini. Amin ya saudaraku, semoga keagamaan yang palsu ini berhenti di dalam kehidupan kita. Kita mau mengenakan kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita mau berjuang hidup benar. Kita mau berjuang hidup tepat di pemandangan Allah. Karena Dia tahu dunia ini bukan tujuan akhir. Kekekalan adalah tujuan hidupku. Semoga renungan ini jadi berkat. Selamat berjuang saudaraku, berjuang bersama dengan saya. Hiduplah tepat. Jangan jahat sama orang. Hidup lurus. Apapun yang orang lakukan atas dirimu, tetaplah di track Tuhan. Jangan meleset. Amin. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Matanya melihat. Keadilannya itu ya dan amin. Ya, renungan the message. Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.